Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Pagiku ingat, petangku apa, begitulah silih berganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang beriman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmatnya, hidayahnya, dan kesejukan jiwa dalam syariatnya dan ridhonya, sehingga kita selalu merasa bersemangat untuk mempertinggi kebaikan kita dan mengkikis habis keburukan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian yang telah lalu kita telah membahas mengenai quwwah wahmiyah, yakni daya wahmi, daya wahm, daya pengertian, di mana telah dijelaskan bahwa ia adalah daya ruh dalam memahami pengertian-pengertian individu dan memiliki perangkat yang namanya khayal dan mutakhayyilah. Telah dijelaskan pula bahwa ada dua kemungkinan dari penggunaan atau dari kerja wahm ini. Bisa dia sesuai kerjanya dengan kaidah-kaidah akal dan syariat, maka kala itu ia menjadi abdi daripada keduanya, ya abdi syariat dan abdi daripada quwwah aqilah, daya akal. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, kalau ia tidak terkendali wahmi ini, maka ia akan menjadi abdi daripada quwwah ghadabiyah, yakni daya emosi, dan begitu pula akan menjadi abdi daripada daya syahwat atau daya kelezatan. Dan sudah singgung sedikit bahwasanya manakala wahmi ini menjadi abdi daripada daya ghadabiyah dan atau daya emosional dan daya kelezatan atau syahwiyah, maka ia akan menjadi penyemangat bagi keduanya, yakni bagi daya emosi dan daya syahwat. Ia akan memanas-manasi kedua daya ini sehingga ia tidak bisa dikendalikan oleh akal atau syariat. Dan quwwah wahmiyah ini atau daya pemahaman ini, daya pahaman atau pengertian dalam tanda kutip, sebagaimana sudah dijelaskan maknanya, bukan pengertian secara umum. Nah, ketika dia menjadi abdi daripada quwwah ghadabiyah dan quwwah syahwiyah, daya emosional dan daya kelezatan, daya lezat, maka yang akan menjadi pemimpinnya adalah setan atau iblis. Dan ini merupakan kehancuran yang nyata bagi manusia kalau hal ini terjadi.
Dan sudah tentu bisa saja terjadinya itu tidak dalam kondisi yang sama, dalam artian persentasenya bisa saja naik turun manusia, tapi manakala ini terjadi, sesedikit apapun persentase itu, maka kala itu manusia telah jatuh ke dalam jurang kehinaan. Dan ini mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kejadian seperti ini. Dan kalau memang sudah terjadi dan mungkin sering terjadi, semoga Allah mengampuni dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melepaskan diri. Dan telah disinggung pula bahwa pada kitab-kitab akhlak yang atau filsafat yang agak rinci, bahwa dalam diri manusia ini terdapat daya yang banyak sebenarnya, dan dikatakan sebagai pintu masuk daripada iblis. Jadi dalam daya manusia ini, dalam roh manusia ini, paling sedikit secara global dikatakan bahwa memiliki 17 atau 19 pintu. Dan pada masing-masing pintu itu setan bercokol. Misalnya di pintu panca indera lahir, di pintu panca indera batin, kemudian di pintu wahmi ini juga setan atau iblis menunggu di situ selalu dan memberikan ilham-ilham kepada manusia, sehingga perangkat yang digunakan, yakni khayal, yaitu kekuatan gambaran, menggambarkan sesuatu, dan mutakhayilah, kekuatan untuk merinci gambaran-gambaran yang ada dalam akal atau menggabung gambaran-gambaran dalam akal, dia akan menjadi keliru. Gabungan-gabungan yang dilakukan atau rincian-rincian yang dilakukan, pemecahan-pemecahan terhadap gambaran-gambaran tersebut, sekalipun sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud pemecahan adalah membuat khayal-khayal baru, karena misalnya kertas putih ketika dibayangkan oleh akal, oleh khayal, dia tidak bisa dipisah menjadi misalnya kertas sendiri kemudian putih sendiri. Artinya kertas putih tetap ada sebagaimana maklum. Jadi kalau dia sekarang memiliki kertas putih, bayangan kertas putih, lalu memiliki bayangan kertas saja tanpa warna, kemudian putih saja tanpa kertas, maka dia sebenarnya bukan membagi kertas putih, bukan merinci kertas putih, tapi sebenarnya dia telah membagi. Tapi dalam bahasa sederhana kita katakan merinci. Jadi dalam bahasa kita katakan bahwa mutakhayyila itu adalah kekuatan ruh dalam merinci gambaran-gambaran seperti kertas putih itu, atau menggabung gambaran-gambaran yang ada sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ketika dia tidak terkontrol oleh akal dan syariat, maka yang akan mengontrolnya adalah syaitan. Dan ketika syaitan sudah ikut campur di dalamnya, maka hasil perincian-perincian atau gabungan-gabungannya akan menjadi salah, sehingga yang benar akan menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Yang benar mestinya disenangi, akhirnya menjadi yang benar itu menakutkan, menjatuhkan harga diri, dan seterusnya, sebagaimana sering terjadi dalam medan-medan diskusi, di mana secara pikiran hati, ketika kita berdiskusi lalu kita merasa bahwa dalam diskusi itu kita merasa terpojok argumentasinya, artinya kasarnya kalah dalam mengajukan argumentasi, maka setan sudah pasti buru-buru datang untuk mengotak-atik daya khayal dan takhayyulah, sehingga
kebenaran yang dibawa oleh teman bicara kita atau lawan bicara kita atau audien kita atau penanya atau murid atau siapa saja yang diajak bicara oleh kita itu, kebenaran yang dibawa mereka itu akan menjadi hal yang menakutkan bagi kita. Sehingga sudah pasti ketika ketika wahm ini sudah menggambarkan bahwa kekalahan dirinya, kesalahan dirinya, kemudian kebenaran lawannya itu menjadi kesalahan dirinya menjadi menakutkan dan kebenaran lawan bicaranya menjadi menakutkan, maka sudah pasti tindakan yang akan diambil melalui syahwiyah, yakni kelezatan di mana dia melezati posisi di sosial misalnya atau posisi sebagai guru menjadi terancam, maka yang akan dilakukan oleh kuwah syahwiyah ini adalah menutupi dirinya dari ancaman yang dihayalkan dan diwahmi oleh daya wahmi tadi. Karena sudah menjadi momok bagi dia, maka dia akan melakukan tangkalan-tangkalan terhadap kejatuhan dirinya, dalam khayal dia kejatuhan dirinya. Atau kalau audien itu istilahnya lebih rendah dari dirinya, seperti murid misalnya, maka mungkin yang akan dipakai oleh syaitan yang akan dipanas-panasi dengan kekuatan wahmiyah ini, wahmi yang sudah salah ini, yang akan diusik adalah emosinya. Sehingga tidak jarang seorang guru ketika tidak mampu menjawab pertanyaan murid misalnya, lalu dia marah, kemudian membicarakan hal lain yang tidak berkenaan dengan apa yang sedang didiskusikan atau dipertanyakan. Misalnya dengan mengatakan kamu tidak berakhlak dan sebagainya. Nah, bayangkan para pemirsa bahayanya ketika wahmi ini sudah tidak benar memberikan rasa pengertiannya, yakni memahami yang maknawi itu sebagaimana sudah dijelaskan, karena kesalahan khayal dan mutakhayyilah yang dipakai, maka sangat mengerikan. Sehingga kebenaran yang mestinya menjadi penyejuk bagi pencari ilmu, bagi mukminin, maka akan berbalik menjadi neraka, menakutkan, menjadi hal yang pahit, sehingga dirinya menghindar dari kebenaran lawan bicaranya. Oleh karena itu, para pemirsa, kita mesti berhati-hati dalam segala macam kecamuk dalam diri kita, dalam membayangkan, dalam merasakan. Jangan sampai ianya dipergunakan oleh musuh kita, yaitu kebodohan atau iblis. Nah, ketika kita misalnya masuk dalam ghadabiyah, emosional, atau masuk dalam syahwiyah atau kuwah kelezatan, daya kelezatan, dan disebabkan karena kesalahan daripada daya wahmi ini, maka yang akan terjadi adalah rentetan dosa-dosa. Misalnya kalau lawan bicara kita lebih terhormat atau sama derajatnya, yang tidak bisa kita salurkan emosi, lalu kita salurkan saja daya lezat ini, sehingga kita gunakan untuk menangkis kejatuhan kita karena sudah menakutkan dalam pandangan wahmi kita yang salah itu, maka dia tidak segan-segan atau tidak akan segan, atau sekalipun diiringi dengan rasa segan tapi tetap akan melakukan, yaitu apa? Misalnya kebohongan-kebohongan, menutup atau mencari kambing hitam, misalnya, atau mencari alasan-alasan, misalnya seperti itu. Jadi sering dalam diskusi itu kita telah melakukan hal-hal yang sangat tidak bijaksana,
di mana sebenarnya mungkin hanya kita yang mengerti dan lawan bicara kita tidak mengerti bahwa kita telah melakukan apologi yang salah. Dan naudzubillah kalau yang digunakan itu adalah daya emosional, maka bisa lebih parah lagi, bukan hanya kebohongan, bukan hanya apologi yang salah yang akan dilakukan, akan tetapi bisa saja cemoohan, kemudian bisa saja naudzubillah gerakan fisik. Sehingga kalau anak misalnya diskusi dengan orang tuanya, mendebat orang tuanya yang kebetulan salah memarahi anaknya, misalnya naudzubillah langsung menempeleng, atau muridnya juga langsung dipukul. Nah, ini merupakan suatu dosa yang berentet dan bisa berentet terus. Ini setan tidak akan pernah biarkan kita. Sehingga kalau misalnya orang tua murid menuntut, misalnya kenapa Pak Guru melakukan begini, dia akan melakukan kebohongan, Pak gurunya akan melakukan kebohongan. Itu sudah dosa yang keberapa? Melakukan kebohongan, kemudian mungkin juga sampai kepada emosi yang lain, memfitnah, memarahi, mengumpat, atau bisa saja sampai naudzubillah bisa terjadi suatu kontak fisik yang lain yang lebih besar. Dan ini juga tidak jarang terjadi di masyarakat kita, di mana masalah yang kecil bisa menjadi besar dan bisa menjadi bentrok antar kampung, antar RT, antar RW, antar desa, bahkan mungkin antar suku. Dan sudah tentu setan akan terus, tidak akan pernah berhenti. Nah, ini bahayanya. Jadi ketika kita melakukan salah di dalam diri kita, maka manifestasi yang akan keluar, kesalahan-kesalahan berikutnya yang akan keluar, itu akan berentet dosanya dari dosa yang satu ke dosa yang lain, kemudian bisa saja merupakan dosa yang sungguh-sungguh luar biasa besarnya, sehingga kita akan menjadi hancur, dan keluarga, atau tidak jarang keluarga atau tetangga, hubungan bertetangga, hubungan berkeluarga, hubungan bernegara, misalnya berumat, itu tidak jarang menjadi berantakan. Nah, hal lain yang harus kita perhatikan dari bahaya tersebut, jadi bahaya kesalahan daripada wahmi ini, itu adalah bagaimana cara setan atau iblis mengganggu manusia. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ketika daya wahmi yang menggunakan daya khayal dan mutakhayilah memiliki kesimpulan-kesimpulan yang salah dalam gambarannya, sehingga daya pengertian dalam tanda kutip wahmi ini, sehingga ia menjadi salah dalam merasakan, di mana kebenaran bisa menjadi pahit, bisa menjadi menakutkan bagi dirinya. Maka salah satu daripada hal yang mesti kita ketahui dan kita waspadai bersama adalah mengerti bagaimana cara iblis membisikkan kepada kita. Karena tadi sudah dikatakan bahwa campur tangan daripada iblis ini sangat mengerikan, karena bisa menelurkan kesalahan wahmi, dan kesalahan wahmi ini bisa mengeluarkan manifestasi perbuatan yang sangat salah, yang berdosa, seperti bohong, fitnah, emosi, mungkin kontak fisik, dan bisa menjadi kontak fisik antar suku misalnya. Tidak jarang hancurnya keluarga, tetangga, atau suku bangsa bersumber daripada
kekeliruan daya wahmi ini, maka kalau kita tahu bagaimana cara iblis merayu kita, maka kita sebenarnya akan lebih ngeri lagi, lebih takut lagi terhadap masalah kelirunya wahmi ini. Sebagaimana maklum bahwa jiwa kita ini, yakni ruh kita ini, memiliki kuasa di dalam dirinya untuk membuat apa saja yang dapat ia rasakan. Karena sebagaimana maklum bahwa pada pertemuan pertama saya sudah menjelaskan bahwa seluruh aktivitas badan ini sebenarnya yang mengatur adalah ruh kita. Nah, ketika ruh kita adalah wujud non materi, dia mampu merasakan, dan ini juga malah menjadi salah satu argumen ke non materian ruh, sebagaimana dulu telah dijelaskan bahwa ruh ini karena dia non materi, maka ia mampu untuk melakukan aktivitas non materi dalam dirinya yang katakanlah lintas materi. Kalau ia mau merasakan manisnya madu dengan menggunakan lidahnya, tapi suatu saat dia bisa merasakan manisnya madu tanpa harus melalui lidahnya. Ini lintas materi, dan ini yang dikatakan panca indera batin, 5 indera yang batin. Penglihatan, pendengaran, suara yang lembut bisa dirasa pahit, suara yang kasar bisa dirasa lembut. Suatu hal yang manis bisa dirasa pahit, yang pahit bisa dirasa manis. Nah, dengan demikian, karena ruh ini bisa memiliki aktivitas dalam dirinya yang lintas materi, maka sebenarnya ia bisa juga melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan keadaan materi. Kalau kalau madu yang manis bisa dibayangkan pahit, kalau sesuatu yang tidak ada bisa juga dibayangkan ada. Nah, contohnya banyak sekali. Misalnya seperti orang yang ketakutan. Ketika dia memiliki rasa takut yang mendalam, rohnya mencipta rasa takut itu dalam dirinya, maka ketika dia ada dalam ruangan, dalam rumah sendiri, atau ada di kuburan misalnya dalam sepi, maka ia mulai daya wahminya ini mulai terusik, dan mulai dia merangkai-rangkai khayal dan kuah mutakhayilah ini, sehingga dia misalnya menggambarkan adanya pocongan. Bau yang sampai ke hidungnya itu adalah bau katakanlah bunga yang ada di sekitar, bau harum dari bunga yang ada di sekitar kuburan. Tapi bagi dia harumnya bebauan yang tercium oleh hidungnya itu misalnya bebauan yang keluar dari kuburan, dia bayangkan seperti itu. Jadi kekuatan khayal dan takhayyilahnya dipergunakan dan salah menggunakannya, dan setan juga membumbuinya, membimbingnya, sehingga bau harum yang ada dianggap itu bau misalnya mayat, kemudian keluarlah pocongan. Maka dapat dilihat adanya pocongan, adanya hantu.
Dan tidak tanggung-tanggung, sering hantu itu yang kita cipta sendiri itu mengejar kita. Lalu kita lari terbirit-birit, bahkan mungkin manusia bisa sampai pingsan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan para pemirsa yang budiman di mana saja berada? Yang ingin saya sampaikan bahwa roh manusia ini mampu membuat sesuatu yang lain daripada kenyataan luarnya. Kalau hal ini sudah terjadi, maka sebenarnya dapat disimpulkan bahwa roh ini sebenarnya ia memiliki kuasa untuk mencipta apa saja dalam dirinya. Argumen pertamanya adalah kalaulah dia menggunakan lidah, tapi yang merasakan tetap ruhnya. Dan seringkali dan bisa ruh ini merasakan sesuatu yang tidak pakai lidah, seperti melihat hantu tadi. Dengan demikian, maka sebenarnya ruh ini memiliki kuasa terhadap hal-hal yang bersifat material dan di luar material. Sehingga sedih dan bahagia, benar dan salah, kemudian pahit dan manisnya kehidupan, itu bisa dicipta oleh manusia, mungkin dia tanpa merasakan hal itu. Nah, ini kemampuan daripada ruh kita. Nah, sehingga banyak sekali kita lihat kejadian-kejadian seperti contohnya di kuburan itu, bisa juga di tempat lain. Misalnya seorang wali atau sahabat Rasul, misalnya di antara sahabat Rasul dulu sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka ada yang terkena panah. Kemudian untuk mencabut panahnya ada yang melakukan sholat seperti Imam Ali alaihissalam. Jadi panahnya dicabut ketika Imam Ali sedang melakukan sholat. Nah, kenapa rasa sakit bisa tidak terasa? Itu karena ruh kita memiliki kuasa untuk mencipta sesuatu yang lintas materi. Kan seyogianya dalam konsep hubungan antara ruh dan materi ini adalah mesti merasakan sakit, karena panah menancap pada badan yang ruh ada di situ. Ruhnya pasti akan sakit, seperti ruh yang mencicipi madu. Tapi ketika ruh itu tidak ingin merasakan sakit atau manis, maka dia bisa mencipta keadaan yang lain dalam dirinya. Misalnya Imam Ali alaihissalam, hanya Allah dan Imam Ali yang tahu, kita hanya meraba lahiriahnya. Ketika beliau melakukan sholat, maka ruhnya sepenuhnya itu mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya merasakan wibawa, kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga yang dirasakan oleh dirinya adalah keindahan Allah, kejayaan Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah dan sebagainya. Nah, ketika hal ini terjadi, maka sudah tentu hal-hal yang menyangkut materinya, yakni badannya, bisa ditepis, bisa dijauhkan dari rasa dalam dirinya. InsyaAllah kita akan teruskan pada majelis berikutnya. Semoga yang kita kaji ini merupakan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya, dan dengan keikhlasan yang penuh
disertai dengan penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Oh Tuhanku, Kau pimpin